Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua di malam hari ini? Nah, semoga malam hari ini dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap jangan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Nah, di mana malam hari ini ya, kalau kita lihat bersama-sama kan kinerja dalam sektor cryptocurrency udah mulai ada sedikit recover lah ya. Dengan market cap naik sekitar 2,53%. Terus kalau kita lihat indeksnya altcoin berada di area 34, mantap jiwa ya. Cuman dari segi Fair and Greed Indexnya memang dia ada sedikit penurunan ya brother ya. Yang awalnya di area 70 kali ini di area 68. Terus kalau kita lihat untuk parameter altcoin seperti Bitcoin malam hari ini udah mulai ada sedikit recover ya, sekitar 1,8 persenan. Secara overall sih malam hari ini mantap jiwa ya, Ethereum ini naiknya kenceng banget nih. Kayaknya perputaran uang udah mau lari ke Ethereum kah ya. Kalau memang perputaran uang dalam sektor kripto itu lari ke Ethereum, siap-siap nih bentar lagi bakal larinya ke altcoin gitu kan. Nah, di sini mayoritas ya dari altcoin ini recover, mantap jiwa ya. Kalau kita lihat juga brother, kinerjanya dari Memcoin ya, kita cek dari Memcoin di sini. Dogecoin Shiba Inu ini recover ya, ngeri. Dogecoin 5%, Shiba Inu 6% bro. PP ini kenceng banget 7%. Dan malam hari ini kita ada sedikit informasi buat teman-teman semua para holder PP. Kita gas. Nah, jadi PP itu tembus sekitar 463.000 pemegang atau holdernya itu naik gitu ya, brother. Apakah ini awal dari rally epic? Nah, semoga saja. Dan di sini ya, karena kita juga udah lama juga ya nggak melihat dari Etherscan-nya, kita cek bareng-bareng ya. Dari Etherscan daripada si PP, PP kan jaringan Ethereum. Nah, kalau kita lihat bro, tadi di artikel mengatakan 463. Nah, kali ini udah di area 464,7. Kayaknya besok nih ya bisa kali ke 465. Iya, 465-an. Karena kalau kita lihat memang semakin hari persentase dari holdernya itu ada peningkatan. Nah, terus di sini kalau kita lihat juga ya teman-teman, dari top holdernya dia itu ada di Binance ya. Binance Hot Wallet itu memegang 11% dari Binance. Binance kedua ya, Binance 28 memegang 6%, Robinhood 3% ya. Jadi tertingginya itu rata-rata dipegang sentralisasi exchange Binance sama Robinhood ya. Terus di sini crypto.com juga ya, itu menduduki peringkat ke-8 dan ke-9 itu masuk ke dead walletnya. Dan semoga saja dead wallet ini segera memposisikan dirinya ke posisi pertama ya, kalau memang masih ada mekanisme burningnya, karena ini akan sangat bagus lah ya untuk mempercepat atau kinerja daripada si PP ini untuk menyentuh di ranah Rp1 sesuai dengan target teman-teman ya. Dan kalau kita lihat transaksi daripada si PP cukup padat ya, cukup rapat, karena dalam hitungan detik dia selalu ada transaksi di sini. Kalian bisa cek sendiri ya. Dan kita kembali lagi ke sini ya brother. Kalau kita lihat juga PP itu pencapaian penting ini datang pada saat Memcoin kembali mendapatkan momentum di seluruh ekosistem Ethereum. Nah, meskipun pasar telah berhati-hati, optimis peningkatan jumlah pemegang PP mencerminkan apa, kepercayaan yang semakin besar terhadap potensi jangka panjangnya. Nah, PP kan dia basis Ethereum. Nanti kalau Ethereum itu menunjukkan exposure kenaikan yang cukup gede bro, maka PP ini juga akan terkena imbas dari kenaikan tersebut. Nah, apakah breakout atau bullish daripada PP itu sedang terbentuk? Semoga sebuah pola cap and handle itu kan yang jelas telah muncul pada grafik harian PP, menandakan apa, kemungkinan kelanjutan bullish. Bagian handle hampir selesai dengan harga berada tepat di bawah zona resisten di area 0,40 di belakang koma dengan kepala 1580. Jika garis leher ini tertembus, sebuah rally menunjukkan 3 ya, ke kepala 3 bisa terjadi. Directional Movement Index kemungkinan skenario bullish dengan D1 ya, atau di area 35,3 jauh di atas di 12,7 ya.
Jadi prospek untuk si PP ini masih bagus sebenarnya ya. Seberapa percaya diri para trader terhadap prospek daripada si PP? Pasar derivatif menunjukkan keyakinan bullish yang semakin meningkat. Volume perdagangan tetap melonjak lebih dari 60%, mencapai di area 3,67 billion. Sementara open interest naik sekitar 8,20% menjadi di area 705 juta US dollar ya. Metrik ini mengonfirmasi permintaan spekulatif yang meningkat karena para trader bertaruh pada potensi kenaikan lebih lanjut. Selain itu ya, OI Widget Funding Rate tetap positif di angka area 0,01 menunjukkan bahwa posisi long mendominasi sistem. Nah, tingkat positif ini yang terus-menerus ini menunjukkan bahwa para bull bersedia membayar premi untuk mempertahankan posisi mereka yang sejalan dengan pola chart bullish. Aktivitas penggunaan dan permintaan dari Wells juga. Jadi di sini pertumbuhan on-chain PP semakin dipercepat dengan jumlah alamat baru meningkat di 39%-an. Nah, dan alamat aktif naik sekitar 38,43% dalam seminggu terakhir. Dompet dengan saldo 0 juga melonjak di 42%, mencerminkan peningkatan perputaran dompet dan spekulasi yang lebih tinggi. Ekspansi penggunaan ini menunjukkan kepercayaan yang semakin meningkat dan utilitas token yang terus berkembang yang berpotensi menambahkan tekanan beli secara organik. Mantap ya. Makanya di sini kan bro, saya sering bilang terhadap teman-teman itu bahwasanya kalian itu jangan terlalu mendewakan satu aset gitu kan. Dalam tanda kutip adalah kalian janganlah ya hanya terpacu dalam satu koin atau satu token, karena kita perlu yang namanya tebar benih. Kita taruh di PP sekian persen, di Shiba sekian persen, di Dogecoin sekian persen, mungkin Bong, Pengu, Floki sekian persen. Kalau kita memang seneng di meme coin ya, nanti dominasi terbanyaknya ya ke token utilitas gitu bro ya. Secara historis pertumbuhan terkoordinasi antara adopsi retail dan aliran masuk paus seringkali mendahului rally besar. Jika tren ini berlanjut, PP dapat memperoleh momentum yang diperlukan untuk menembus level resisten utama dengan meyakinkan. Nah, akankah PP menembus di resisten atau terhenti di bawah area 1580? Nah, ini bisa menjadi acuan kalian untuk TP dulu ya. Nanti semisal nih PP menyentuh di kepala 15, kalian harus TP sekitar 20 ataupun 30%. Lebih juga nggak apa-apa teman-teman ya. Kenapa? Antisipasi kalau terjadi perlawanan ya, karena ini garis resistennya dia, takutnya nanti ada perlawanan untuk sedikit koreksi terlebih dahulu ya. Nanti kalau dia koreksi kalian udah jual di 15 ya, nanti kalian bisa masuk lagi di bawahnya gitu brother ya. Oke, jadi mungkin ini dulu ya, dan semoga saja PP dalam waktu dekat lah ya bisa ke target yang kalian tentukan, mungkin target di Rp1, di 0,5 rupiah ataupun di area 0,3 dan seterusnya. Semoga saja ya. Oke, mungkin ini dulu, tetap semangat dan salam cuan.